Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan topik yaitu buah dan biji. Saya Himawari Mutiara Kasih dengan NIM 24031079 sebagai moderator dan pemateri bersama rekan saya Zania Dwi Putri, Faniza Rahmadani, dan Natasha. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang buah dan biji. Buah berasal dari ginesium dan jaringan luar karpel yang menyatu dalam pembentukan buah secara teknis. Buah dibedakan menjadi buah sejati dan buah semu. Buah dan biji. Buah dan biji merupakan hasil pembuahan dari bakal buah dan bakal biji. Namun, buah juga dapat berkembang tanpa pembuahan dan pembentukan biji, yang disebut dengan partenokarpi. Partenokarpi sering terjadi pada tanaman berbiji banyak seperti semangka, pisang, dan tomat. Diklasifikasikan berdasarkan jenis ginesium yang mengembangkannya, dengan memperhatikan hubungan antara karpel dan bagian bunga lainnya. Klasifikasinya meliputi buah tunggal, buah ganda, dan buah majemuk. Dinding buah yang berasal dari dinding bakal buah disebut perikarp, yang terdiri dari 3 lapisan utama yaitu eksokarp lapisan luar, mesokarp lapisan tengah, dan endokarp lapisan dalam. Buah disebut fruktus adalah organ pada tumbuhan yang berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemancar biji tumbuhan. Biji atau endokarp adalah lapisan yang melindungi biji. Biji yaitu alat perkembangbiakan tanaman yang tertanam di dalam tanah. Bagian-bagian buah yaitu, yang pertama adalah kulit buah atau eksokarp adalah lapisan paling luar untuk melindungi buah. Daging buah yaitu mesokarp merupakan bagian buah yang dapat dimakan. Yang ketiga, lapisan dalam. Jadi jika penyerbukan pada bunga telah terjadi dan kemudian diikuti pula oleh pembuahan, maka bakal buah akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji yang terdapat di dalam bakal buah akan tumbuh menjadi biji. Dalam pembentukan buah, terkadang bagian dari bunga selain bakal buah akan tetap ikut tumbuh dan tidak mengalami keguguran. Hingga bakal buah mengalami pembesaran, pada peristiwa ini, bakal buah tidak akan mengalami perubahan antara bentuk dan sifat dari buah itu sendiri. Proses pembentukan buah yaitu daun pelindung pada jagung yang tidak gugur dan berkembang menjadi kelobatnya membungkus tongkol jagung. Yang kedua, kelopak daun pada terong dan jambu tidak gugur dan tetap tumbuh bersama buahnya. Tangkai kepala putik pada jagung dan jambu tetap tumbuh dan tampak sebagai rambut-rambut di ujung buah. Lalu, kepala putik dan struktur buah yang berkembang bersama buah dan mencemarkan jumlah daun buah serta ruang buah seperti pada manggis. Seperti yang tampak pada gambar yaitu daun pelindung pada jagung, kelopak daun pada terong, dan tangkai kepala putik pada jambu, serta kepala putik pada buah manggis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Himawari, yaitu penggolongan buah. Penggolongan buah itu ada buah semu, buah sejati. Nah, buah semu itu ada buah semu tunggal kan. Buah semu tunggal yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini, selain bakal buah, ada bagian lain bunga yang ikut membentuk buah kan. Misalnya itu tangkai bunga pada buah jambu banget atau Anacardium occidentale. Terus ada kelopak bunga pada buah cipukan. Pada buah cipukan itu Chrysalis minima. Terus yang kedua ada buah semu ganda. Buah semu ganda itu adalah jika satu bunga terdapat lebih daripada satu bakal buah yang bebas satu sama lain, dan kemudian dia masing-masing dapat tumbuh menjadi buah. Tetapi di samping itu ada bagian lain pada bunga tadi yang ikut tumbuh dan merupakan bagian bunga yang mencolok dan seringkali digunakan, kayak misalnya buah arbe atau Fragaria vesca kan. Terus selanjutnya itu ada buah semu majemuk. Buah semu majemuk ini
buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Misalnya buah nangka, Artocarpus integramer, dan keluih. Terus yang terjadi dari ibu tangkai bunga yang tebal dan berdaging, beserta daun-daun tenda bunga yang pada ujungnya berdekatan satu sama lain, hingga merupakan kulit buah semu ini. Juga buah lo atau Ficus glomerata Rox, dan buah beringin atau Ficus benjamina. Nah, ini adalah buah semu majemuk yang terjadi dari dasar bunga bersama yang berbentuk seperti periuk atau bulat dengan buah-buah yang sesungguhnya di sebelah dalamnya. Nah, ini contohnya buah keluih dan buah beringin. Nah, selanjutnya itu ada buah sejati tunggal. Nah, selanjutnya itu ada buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal itu ialah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau lebih, dan juga dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak ruangan. Misalnya pada buah mangga atau Mangifera indica mempunyai satu ruang dengan satu biji. Nah, buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal ini contohnya kayak buah pepaya. Terus ini yang terjadi dari beberapa daun buah dengan satu ruang dan banyak biji. Nah, yang kedua itu ada buah durian kan. Buah durian atau Durio zibetinus Mur, yang terdiri atas beberapa daun buah, mempunyai beberapa ruang, dan dalam tiap ruangannya itu terdapat beberapa biji. Nah, terus buah sejati ganda. Buah sejati ganda ini terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain, dan masing-masing itu bakal buah menjadi satu buah. Misalnya pada buah cempaka atau Miscelia campaca bell. Bunga cempaka kuning dapat diperbanyak dengan pembiakan generatif melalui bijinya atau cangkok. Nah, ada juga buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah, tetapi setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak seperti satu buah kan. Nah, buah sejati majemuk itu berasal dari hasil perkembangan bunga majemuk. Nah, sehingga buah berasal dari banyak bunga, banyak bakal buah yang tumbuhnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Contoh buah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang penggolongan buah, yaitu buah tunggal, di mana buah tunggal adalah buah yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah atau satu ovarium. Nah, berdasarkan tipenya, buah tunggal itu dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, buah kering, di mana buah yang dinding buahnya itu mengering saat matang. Pada buah kering ini dapat juga terdapat dua jenis, yaitu buah kering pecah dan buah kering tidak pecah. Pada buah kering pecah, yaitu buah yang pecah sendiri saat matang. Nah, contohnya itu yaitu pada tanaman Pisum sativum dengan Parkia speciosa. Nah, yang kedua, buah kering tidak pecah, di mana buah yang tetap utuh dan tidak pecah saat matang. Contohnya pada Zeamais sama Oryza sativa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang penggolongan buah, yaitu buah tunggal, di mana buah tunggal adalah buah yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah atau satu ovarium. Nah, berdasarkan tipenya, buah tunggal itu dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, buah kering,
di mana buah yang dinding buahnya itu mengering saat matang. Pada buah kering ini terdapat dua jenis, yaitu buah kering pecah dan buah kering tidak pecah. Pada buah kering pecah, yaitu buah yang pecah sendiri saat matang. Nah, contohnya yaitu pada tanaman Pisum sativum dengan Parkia speciosa. Nah, yang kedua buah kering tidak pecah, di mana buah yang tetap utuh dan tidak pecah saat matang. Contohnya pada Zeamais sama Oryza sativa. Nah, selanjutnya golongan kedua yaitu buah berdaging, di mana buah dengan perikat yang tebal, lunak dan berair. Buah berdaging terdapat juga 3 jenis, yaitu buah buni, di mana daging buahnya lunak dan berair, sedangkan pada bijinya tersebar di dalamnya. Contohnya yaitu Solanum lechepersicum dengan Vitis vinera. Kedua yaitu buah drupe, di mana lapisan luarnya berdaging, tetapi bagian dalamnya keras melindungi bijinya. Terdapat pada buah Mangifera indica dengan Presea americana. Yang terakhir yaitu buah labu, di mana kulit luarnya itu keras, sedangkan dagingnya lunak dan berair, seperti pada buah semangka atau Citrullus lanatus. Pada buah ganda, di mana buah yang berasal dari satu bunga dengan beberapa bakal buah dalam satu bunga yang sama. Berdasarkan tipenya, buah ganda dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu buah ganda kering, di mana terdiri dari beberapa buah kecil yang kering saat matang. Contohnya pada Ranunculus. Yang kedua yaitu buah ganda berdaging, di mana terdiri dari beberapa buah kecil yang memiliki daging buah dan bergabung membentuk satu struktur. Contohnya pada buah Annona muricata. Yang ketiga yaitu buah ganda dengan buah batu, di mana terdiri dari beberapa buah kecil yang masing-masing memiliki lapisan luar berdaging dan lapisan dalam yang keras seperti biji batu, di mana buah yang terbentuk dari banyak bunga dalam satu perbungaan yang masing-masing menghasilkan buah kecil, lalu bergabung membentuk satu buah utuh. Pada buah majemuk juga dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu buah majemuk bumi, di mana tersusun dari banyak buah kecil berdaging yang berasal dari bunga-bunga dalam satu tongkol. Contoh pada Ananas comosus. Yang kedua yaitu buah majemuk berupa buah kurung, terbentuk dari bunga-bunga yang tersusun dari dasar bunga yang membesar dan menutupi buah-buah kecil di dalamnya, seperti Ficus sp. Terakhir yaitu buah majemuk kering, buah-buah kecil dari banyak bunga yang berkembang menjadi satu struktur kering. Contohnya pada Atrocarpus heterophyllus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biji. Biji adalah struktur reproduksi tumbuhan yang berkembang dari bakal biji setelah pembuahan. Biji mengandung embrio atau calon tumbuhan baru, endosperma atau jaringan penyimpan makanan, dan lapisan pelindung atau kulit biji. Biji memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan dan penyebaran spesies. Perkembangan embrio dan biji dimulai setelah terjadinya pembuahan, yaitu ketika serbuk sari atau polen berhasil mencapai bakal biji atau ovulum yang terjadi peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses ini menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Perkembangan embrio. Zigot membelah secara mitosis membentuk morula atau kelompok sel. Morula berkembang menjadi blastula atau bola sel berongga. Blastula mengalami gastrulasi membentuk 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan germinal ini akan berdiferensiasi membentuk berbagai jaringan dan organ pada embrio. Yang ketiga yaitu
perkembangan biji. Bakal biji atau ovulum yang mengandung embrio dan endosperma atau jaringan penyimpan makanan akan berkembang menjadi biji. Integumen atau lapisan luar bakal biji akan mengeras dan membentuk kulit biji atau testa. Selanjutnya, biji yang matang akan mengalami dormansi atau masa istirahat sebelum akhirnya berkecambah. Struktur biji yaitu adanya embrio, calon tumbuhan baru yang terdiri dari plumula atau calon batang dan daun, radikula, calon akar, dan kotiledon, daun lembaga. Selanjutnya ada endosperma, yaitu jaringan makanan yang dibutuhkan embrio saat perkecambahan dan pertumbuhan awal. Struktur biji. 1. Yaitu alat perkembangbiakan utama bagi sebagian besar tumbuhan. Yang kedua, sumber nutrisi bagi embrio saat perkecambahan. Yang ketiga, pelindung embrio dari kondisi lingkungan yang buruk. Yang keempat, membantu penyebaran tumbuhan melalui angin, air, atau hewan. Selanjutnya, ada jenis-jenis biji. Yang pertama yaitu biji dikotil, yaitu biji yang memiliki 2 kotiledon atau daun lembaga, contohnya kacang-kacang. Kecambah adalah biji yang mulai tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan muda. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya ada air, yang dimana untuk mengaktifkan enzim-enzim yang berperan dalam perkecambahan. Selanjutnya ada oksigen yang diperlukan untuk respirasi seluler yang menghasilkan energi untuk pertumbuhan. Selanjutnya ada suhu yang diperlukan untuk aktivitas enzim dan pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah cahaya, yaitu ada beberapa jenis biji memerlukan cahaya.